بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. Alhamdulillah, segala puji selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmatnya kepada kita semua, baik nikmat yang kita sadari maupun tidak kita sadari, baik nikmat yang kita pernah memintanya maupun tidak pernah kita memintanya sekalipun. Segala puji bagi Allah. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah malam hari ini kita masih diberikan taufik, pertolongan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk dan hadir di majelis kita, yaitu majelis mudarasah, yang semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dan taufik di majelis kita ini. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sulamut Taufiq, yang mana di pekan lalu kita sudah sampai pembahasan pasal ini muqaddimah atau tamhid, pendahuluan dari pembahasan fikih. Beliau menyebutkan faslun fi ma yajibu ala mukallaf, pasal yang membahas tentang kewajiban setiap mukallaf. Dan kemarin sudah kita baca, kita terjemahkan, dan kita jelaskan sebagiannya. Tersisa beberapa baris dari pendahuluan ini. Kita baca sekilas lagi apa yang disampaikan oleh muallif supaya bersambung dengan pembahasan yang lalu. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi ma yajibu ala kulli mukallaf. يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه، ويجب أن يؤديه على ما أمر الله به من الإتيان بأركانه وشروطه وتجنب مبطلاته. ويجب عليه أمر من رآه تاركا لشيء منها أو يأتي بها على غير وجهها بأدائها على وجهها، ويجب عليه قهره على ذلك إن قدر أو إن قدر، وإلا فيجب عليه الإنكار بقلبه إن عجز عن القهر والأمر، وذلك أضعف الإيمان، أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز. ويجب ترك جميع المحرمات ونهي مرتكبها ومنعه قهرا منها إن قدر عليه، وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه، ومفارقة موضع المعصية والحرام ما توعد الله مرتكبه بالعقاب ووعد تاركه بالثواب وعكسه الواجب. Ini yang sudah kita baca dan kita terjemahkan kemarin. Dan kita sudah jelaskan juga sebagian bagian awal-awal kita sudah jelaskan. Bahwasanya kewajiban setiap mukallaf, yaitu setiap manusia atau setiap yang dibebani,
syariat. Karena yang dibebani syariat tidak hanya manusia saja. Demikian juga jin. Nah, setiap yang dibebani syariat, yaitu yang sudah mencapai uh, tamyiz dan bulu, sudah mencapai mumayyiz, berakal, sempurna, dan balik, maka kewajibannya yang paling pertama adalah mengerjakan semua yang diwajibkan oleh Allah kepada semua kewajiban. Dan kemarin kita jelaskan di sini, kalau berdasarkan lafaz atau redaksi yang disebutkan muallif di sini, maka mencakup semua kewajiban, termasuk kewajiban-kewajiban dalam akidah, dan kewajiban-kewajiban dalam masalah fikih, dan kewajiban-kewajiban dalam masalah yang lain. Faqala jami. Meskipun konteksnya di sini al-muallif membahas tentang pendahuluan sebelum membahas fikih. Kemudian berikutnya beliau menjelaskan, wajibu. Ini kewajiban berikutnya. Oh, kewajiban berikutnya apa? Yajibu an yu'addiyahu ala ma amarallahu bih. Wajib juga baginya mengerjakan kewajiban-kewajiban itu sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan Allah. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah dalam bentuk apa? Minal ityan bi arkanihi wa syurutihi wa tajannubi mubtilatihi. Yaitu ketentuan-ketentuannya adalah dengan melengkapi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Wa tajannubi mubtilatihi, dan menjauhi atau menghindari pembatal-pembatalnya. Jadi syarat dan rukun itu semuanya harus terpenuhi agar suatu amalan itu sah. Demikian juga agar amalan sah, maka pembatal-pembatalnya itu harus dijauhi. Kalau misalkan tidak lengkap satu saja dari syaratnya atau tidak lengkap satu saja dari rukunnya, maka tidak sah. Maka tidak sah amalannya. Demikian juga kalau seseorang melengkapi semua syarat dan rukun tapi masih mengerjakan pembatalnya, maka juga tidak sah. Dan setiap syarat dan rukun ini juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya dengan sempurna. Ah, Meskipun rukun itu didatangkan, misalkan rukun itu dikerjakan, tapi cara mengerjakannya tidak semestinya, tidak sempurna, maka juga tetap tidak sah suatu amal. Maka syarat dan rukun itu harus didatangkan semuanya, harus dihadirkan semuanya, dan harus dilaksanakan dengan benar, dengan sempurna sesuai dengan ketentuan. Allah jami'ah. Ini kewajiban yang kedua. Kemudian kewajiban berikutnya, kewajiban yang pertama dan kedua adalah terkait dengan dirinya sendiri, diri kita masing-masing. Sedangkan kewajiban berikutnya wajibu alaih, dan wajib juga baginya, maksudnya bagi setiap mukallaf, amru man ra'ahu tarikan li syai'in minha aw ya'ti biha ala ghairi wajhi. Nah, itu wajib juga baginya setelah melaksanakan untuk dirinya sendiri, yaitu memberi peringatan kepada orang lain yang dia lihat meninggalkan amalan-amalan yang wajib itu tadi, atau meninggalkan syarat-syarat dan rukun-rukun amalan, atau mengerjakan pembatal-pembatal amalan, atau mengerjakan amalan dengan melengkapi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, tapi ala ghairi wajihiha, tapi melaksanakannya tidak sesuai ketentuan semestinya. Kemarin kita jelaskan dan kita gambarkan seperti misalkan salat, orang salat, dia melengkapi syaratnya dan melengkapi rukunnya, tapi rukunnya tidak sempurna. Misalkan tidak cuma minah, ya tidak sah salat. Atau misalkan rukuknya tidak tidak sampai kadar minimal ruku misalkan. Jadi kecondongnya badannya itu, turunnya badannya itu tidak sampai minimal batasan minimal ruku. Maka meskipun dia menundukkan badannya, maka tidak dihitung ruku, tidak sah salat. Meskipun mendatangkan, tapi tetap tidak dianggap, nah tidak sesuai ketentuan. Baik. Kita wajib setelah kita melaksanakan untuk diri kita sendiri, kita wajib untuk memperingatkan orang lain juga kalau kita misalkan melihat atau mengetahui
Orang lain tidak sempurna mengerjakan kewajiban. Kita perintahkan untuk apa? Kita anjurkan untuk apa? Kita ajak untuk apa? Kita anjurkan dan kita ajak, kita peringatkan agar mengerjakan kewajiban-kewajiban itu sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Wafaqnallah jami. Kemudian al-mu'alif di sini menyebutkan kewajiban berikutnya. Afwan, ketentuan dalam melaksanakan kewajiban yang ketiga ini tadi. Wa yajibu alaihi dalam rangka memberikan peringatan atau ajakan kepada orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, itu yajibu alaihi qahruhu. Wajib bagi kita melaksanakannya dengan cara paksaan. Qahruhu. Ala dzalika in qadir. Jika kita mampu dengan cara memaksa. Maksudnya, uh, wajib memaksa di sini, memaksa dengan kekuatan atau dengan lisan. Dengan kekuatan atau dengan lisan. Al-quwah atau bil lisan. Bil quwah atau bil lisan. Wa illa, namun jika kita tidak mampu mengajak atau memberikan peringatan kepada orang yang melaksanakan kewajiban tidak sebagaimana mestinya, dan jika kita tidak mampu memperingatkannya dengan kekuatan dan lisan, fayajibu alaihi al-inkar biqalbihi in ajisa 'anil qahri wal amr. Maka tetap wajib bagi kita untuk mengingkari kemungkaran itu tadi, mengingkari kemungkaran. Maksudnya kemungkaran adalah tadi orang yang mengerjakan kewajiban tidak sebagaimana mestinya. Mengingkari orangnya dan mengingkari amalan. Baik, mengingkari dengan hati. Kalau kita tidak mampu, inna ajiza anil qahri wal amr. Jika kita tidak mampu memaksanya dengan kekuatan atau dengan lisan. Beliau menjelaskan wadzalika adhaful iman. Wadzalika maksudnya hal itu yaitu mengingkari hanya dengan hati itu adalah adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Dan beliau menjelaskan maksudnya adhaful iman adalah ay aqallu ma yalzamul insan alal atau indan ajz. Ini adalah kadar minimal yang harus dikerjakan seseorang saat dia tidak mampu untuk memberikan peringatan baik dengan kekuatannya maupun dengan lisan. Ini kadar minimal. Karena kalau misalkan sudah tidak mengingkari dengan hati, itu artinya meridhoi. Itu artinya meridhoi. Dan itu tidak boleh. Kita ridho dengan kemungkaran itu tidak boleh. Sebagaimana kita ah, bahas di pembahasan akidah kemarin. Di antara bentuk-bentuk atau sebab-sebab kekufuran adalah meridhoi kemungkaran. Subhanallah. Jadi, jadi kadar minimal yang harus dilakukan seseorang, wajib dilakukan seseorang. Kalau tidak mampu mengingkari dengan kekuatan dan lisan, harus mengingkari dengan hati. Wafaqanallah jawab. Nanti akan dibahas lebih lanjut cara mengingkari dengan. Kalau jika ada kemungkaran atau kemaksiatan. Baik, sampai di sini umat sekalian, hal min soal ada pertanyaan ibu sekalian sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, ke baris berikutnya yang belum kita jelaskan kemarin. Kalau tidak ada, maka langsung kita lanjutkan umat sekalian. Baik. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Wa yajibu, maksudnya wajib juga bagi setiap mukallaf, bagi setiap orang yang dibebani syariat. Wajib juga baginya apa? Tarku jami'al muharramat. Meninggalkan semua bentuk keharaman. Meninggalkan semua bentuk keharaman. Baik, umat sekalian, kita di sini juga harus memahami keharaman. Semua keharaman itu tidak dalam satu tingkatan yang sama. Hal-hal yang diharamkan itu tidak dalam satu tingkatan atau tidak dalam satu level yang sama.
Keharaman yang paling mungkar adalah kufur. Keharaman yang paling mungkar, keharaman yang paling haram, itu adalah kekufuran. Sedangkan di bawahnya adalah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar seperti apa? Seperti uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, qat'ur rahim, memutus tali silaturahim, syurbul khamr, minum khamr, qatlun nafs, membunuh, aklur riba, makan harta riba, zina, al-liwat, perbuatan kaumnya Nabi Lut, atau juga sihir. Itu semuanya contoh-contoh dari dosa-dosa besar. Tingkatan di bawah dosa-dosa besar ada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Astagfirullah jami. Jadi tingkatan keharaman itu tidak dalam satu tingkatan yang sama. Tapi ada tahapannya, ada level. Astagfirullah jami. Ahlan wa sahlan. Untuk yang baru masuk. Ibu Anita. Ahlan bik, Afwan Ustadz, Ana izin mustamiah ya, Nah, yassarallah. masih di dokter Ya, gigi. Masya Allah. Ya, Allah Ustadz. yafadhak. Iya, nemenin suami. Baik. Iya, Ustadz. Nah, baik. Demikian orang sekalian. Jadi kewajiban berikutnya tadi kalau setelah kewajiban ya, kita setiap mukallaf adalah melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian kewajiban berikutnya adalah melaksanakan setiap kewajiban itu sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian kewajiban berikutnya lagi adalah mengajak orang lain atau memberikan peringatan kepada orang lain yang kita tahu jika orang lain ini melaksanakan kewajiban itu tidak sebagaimana mestinya, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Kemudian kewajiban berikutnya adalah meninggalkan setiap keharaman. Maksudnya meninggalkan setiap keharaman ini adalah kita sendiri, diri kita sendiri, meninggalkannya. Meninggalkannya. Ini wajib. Namun setelah itu tidak selesai tidak selesai di situ saja. Ada kewajiban berikutnya. Wa nahyu. Waw di sini adalah wawul ataf. Maka hukumnya sama dengan yang disebutkan sebelumnya. Jadi wa nahyu maksudnya adalah wa yajibu nahyu murtakibiha, dan diwajibkan juga bagi setiap mukallaf adalah melarang atau mencegah pelaku keharaman, mencegah atau melarang pelaku maksiat. Wa nahyu murtakibiha wa man'uhu. Kemarin kita jelaskan nahyun dan man'a itu maknanya sama. Di sini untuk menegaskan. Dengan cara apa? Qahran minha in qadira alaih. Dengan paksa. Dengan paksa maksudnya dengan biquwatin biquwatiha au lisanihi. Dengan kekuatannya atau lisannya. In qadira alaih. Jika dia mampu melarangnya atau mencegahnya dengan kekuatan atau lisan. Oh, sekalian. Di sini nahyu murtakibiha. Ha di sini maksudnya adalah al-muharramat. Muharramat di sini adalah tindakan maksiat. Subhanallah jami'an. Maksudnya mencegah apa? Mencegah murtakibih. Murtakib itu kemarin apa? Pelaku, ya kan Ibu ya? Fa'il. Pelaku atau fa'il. Naam, kita wajib mencegah atau melarang pelaku kemaksiatan, pelaku keharaman, siapapun itu. Bahkan jika pelaku itu masih anak kecil. Bahkan jika pelaku keharaman atau kemaksiatan itu masih anak kecil yang belum balik dan belum mumayyiz. Tetap harus kita larang. Maka eh, tidak tepat. Misalkan yang jika ada yang mengatakan tidak tepat jika ada yang mengatakan oh biarkan saja anak-anak namanya juga anak-anak. Dia misalkan akalnya belum lengkap. Dia masih belum mumayyiz.
dan belum dibebani syariat, misalkan seperti itu. Namanya juga anak-anak berdalih seperti itu. Bahkan meskipun pelaku kemaksiatan dan pelaku keharaman itu masih anak-anak, tetap wajib bagi kita, kewajiban kita, wajib. Wajib itu artinya kalau misalkan ditinggalkan itu berdosa. Wajib tetap bagi kita untuk memberikan peringatan dan mencegahnya agar tidak melakukan tindakan keharaman atau kemaksiatan. Justru umat sekalian, kalau misalkan kita membiarkan anak-anak yang masih kecil terbiasa melakukan kesalahan atau terbiasa melakukan keharaman dan kemaksiatan, itu justru madharat yang lebih besar. Madharatnya lebih besar. Bagaimana bisa madharatnya lebih besar? Nah, kalau misalkan anak dari sejak dini kita tidak ajarkan bahwasanya yang salah itu salah, maka bagaimana dia bisa meninggalkan? Dan kalau misalkan tidak kita biasakan sejak dini, dia meninggalkan kesalahan, kemaksiatan, dan keharaman, maka justru kalau misalkan dia waktu kecilnya terbiasa melakukan itu, malah lebih sulit lagi ketika sudah dewasa. Lebih sulit lagi ketika dia sudah balik mumayyiz untuk kita cegah. Maka justru justru waktu kecil itulah, ya kan? Justru waktu kecil itulah kita tanamkan sejak dini. Yang perkara-perkara yang tidak boleh itu apa saja, kita harus jelaskan. Yang salah itu salah, yang haram itu haram. Itu harus kita jelaskan sejak dini. Misalkan menutup aurat misalkan, maka bagus dan baik kalau misalkan kebiasaan orang Indonesia itu biasanya membiasakan anak-anak kecil perempuan, anak-anak perempuan yang masih kecil itu untuk mengenakan jilbab, itu baik, nggak masalah. Meskipun meskipun hal itu sebenarnya bukan kebiasaan orang Arab, gitu. Itu kebiasaan orang Indonesia. Jadi anak kecil itu sudah dipakaikan jilbab, itu nggak masalah. Itu mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menutup aurat. Bahwasanya menutup aurat itu wajib, sedangkan membuka aurat itu perkara yang diharamkan. Itu nggak apa-apa, bagus, baik. Bahkan Allah jangan. Meskipun sebenarnya itu bukan, belum diwajibkan kepadanya, belum diwajibkan kepadanya, tapi wajib bagi kita untuk mengajari. Wafaqan Allah. Begitu ya, Bu ya. Berikutnya, ya, berikutnya beliau menjelaskan wa illa, namun jika kita tidak mampu mencegah atau melarang pelaku kemaksiatan, pelaku keharaman dengan kekuatan dan lisan kita, tetap ada kewajiban, yaitu wajib alaihi an yunkira dzalik biqalbi. Wajib baginya mengingkari hal itu. Maksudnya mengingkari kemungkaran, mengingkari kemaksiatan, dan mengingkari keharaman. Wajib tetap. Mengingkari dengan apa? Dengan hati. Mengingkari dengan hatinya. Sebagaimana disebutkan di atas tadi. Mengingkari dengan hati ini adalah adhaful iman. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari jalur Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Disebutkan di dalam hadis ini, man ra'a, siapapun yang melihat. Dan sama hukumnya juga dengan orang yang melihat langsung adalah orang yang mengetahui, meskipun tidak melihat. Jadi siapapun orang yang melihat dan siapapun orang yang mengetahui kemungkaran, man ra'a minkum munkaran. Mungkar, kemungkaran itu apa, Mas sekalian? Yang disebut kemungkaran adalah semua hal yang mendatangkan murka Allah. Semua hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik
dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Semua perkara yang tidak diridhoi oleh Allah, atau dalam kata lain yang dimurkai oleh Allah, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, itu adalah kemungkaran. Atau dengan istilah lain, kemaksiatan. Atau dengan istilah lain, keharaman. Siapapun man ra'a minkum munkaran, siapapun yang melihat atau mengetahui kemungkaran. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan dengan redaksi minkum. Minkum. Kalau kita ingat-ingat di dalam pelajaran bahasa Arab, minkum. Kum itu adalah dhamir mukhatab. Dhamir untuk kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Ya kan Ibu ya? Apakah berarti perintah di dalam hadis ini hanya terbatas untuk yang diajak bicara oleh Rasulullah pada saat itu, yaitu para sahabat yang diajak bicara saat itu. Man ra'a minkum, saat itu Rasulullah mengatakan minkum. Hanya terbatas para sahabat yang hadir saat itu saja. Apakah demikian? Jawabannya tidak. Karena para ulama menjelaskan maksudnya minkum di sini adalah min hadhil ummah. Siapapun orang dari umat ini, dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat atau mengetahui kemungkaran, maka apa yang harus dilakukannya? Apa yang wajib dilakukan? Falyughayyirhu biyadihi. Maka hendaknya dia merubahnya. Maksudnya merubah di sini adalah menghilangkannya. Yuzilhu, falyuzilhu. Falyughayyirhu. Maksudnya adalah falyuzilhu. Hendaknya dia menghilangkan kemungkaran itu biyadihi. Maksudnya biyadihi dengan tangannya, maksudnya adalah dengan kekuatan fisik atau dengan kekuasaan. Fa'in lam yastati'. Namun jika dia tidak mampu menghilangkan kemungkaran itu tadi dengan kekuatan atau kekuasaan, fabilisan, maka hendaknya dia menghilangkan kemungkaran dengan lisannya, dengan nasihat, dengan ajakan, dengan anjuran, dan semisal. Fa'in lam yastati'. Namun, jika masih tidak mampu juga dia menghilangkan kemungkaran, baik dengan kekuatannya atau dengan lisannya, fa'in lam yastati' fabiqalbi. Maka dia harus mengingkari. Maka dia harus mengingkari. Maksudnya mengingkari di sini mengingkari bentuk kemungkaran tadi dan mengingkari pelakunya juga. Mengingkari dengan apa? Biqalbihi. Dengan hati. Dan Rasulullah menyebutkan wadzalika at'aful iman. Dan hal itu maksudnya mengingkari dengan hati itu adalah at'aful iman. Selemah-lemahnya iman. Bagaimana disebutkan oleh muallif tadi di atas? At'aful iman maksudnya adalah aqallu ma yalzamul insan 'indal 'ajz. Ini adalah kadar minimal yang wajib dilakukan seseorang ketika seseorang tidak mampu untuk merubah atau menghilangkan dengan kekuatan atau dengan lisan. Ini kadar minimal. Berdasarkan apa tafsir ini? Berdasarkan redaksi lain dalam riwayat yang lain. Di dalam riwayat yang lain, redaksi setelah fa in lam yastati fa biqalbihi, dalam riwayat yang lain bukan wadzalika adhaful iman, tapi walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Habbatu khardal yaitu habbah itu adalah satu biji khardal, sawi. Satu biji sawi itu kan sangat kecil sekali. Walaysa wara'a dzalika minal iman. Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Setelah mengingkari dengan hati, setelah uh, apa? Setelah tingkatan mengingkari dengan hati, itu tidak ada keimanan lagi, bahkan satu biji sawi. Kata Rasulullah demikian. Walaysa wara'a dzalika minal iman. Tidak ada keimanan lagi setelah itu. Habbatu khardalin, meskipun hanya sebiji sawi. Jadi
Sudah itu tingkatan keimanan yang paling minimal. Kalau misalkan kita tidak mengingkari tidak mengingkari kemungkaran atau keharaman dengan hati kita. Dalam arti lain berarti ridho. Dan ridho, meridhoi keharaman yang diharamkan oleh Allah, itu bukan bagian dari iman. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Syekh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan setelah menyebutkan dan menjelaskan hadis ini tadi, beliau menyebutkan fa'ulima min dzalik. Maka dari hal itu bisa kita ketahui, bisa kita pahami, annahu la yakfil wa'du liman amkanahu izalatuhu bil yad. Maka tidak cukup menasehati dengan lisan saja bagi siapa yang mampu menghilangkan kemungkaran dengan tangannya atau dengan kekuatannya. Wala karahatul qalbi liman qadara atau qadira 'ala nahyi bil lisan. Dan juga tidak cukup baginya, maksudnya tidak cukup itu tidak bisa menggugurkan kewajiban bagi seseorang yang mampu untuk menghilangkan kemungkaran dengan lisan, tidak cukup baginya hanya mengingkari dengan hati saja. Maka hal itu tidak menggugurkan kewajiban. Subhanallah. Di pekan yang lalu ada ummahat yang bertanya, kalau tidak salah Budita, bagaimana kalau misalkan seseorang yang kita berikan peringatan itu atau kita ajak atau kita nasihati itu tidak mengikuti nasihat kita, tidak mengikuti ajakan kita. Bagaimana kalau demikian? Maka kalau sudah sampai fase seperti itu, maka sudah gugur kewajiban kita. Kewajiban kita adalah memberikan peringatan. Kewajiban kita adalah mengajak dengan kekuatan kita dan lisan kita. Kalau seandainya setelah kita berikan peringatan atau kita ajak, kita beritahu, kemudian orang yang kita beritahu itu tidak menerima apa yang kita sampaikan, maka itu sudah bukan urusan kita lagi. Itu urusannya dengan Allah. Kewajiban kita sudah gugur. Kewajiban kita hanya menyampaikan, bukan memastikan bahwasanya orang lain menerima nasihat kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Namun, meskipun demikian, juga tetap kita harus memperhatikan, menyampaikan itu harus dengan cara yang baik. Jangan sampai eh, jangan sampai justru orang itu menolak nasihat kita karena cara kita yang tidak baik. Maka juga harus kita perhatikan cara kita menyampaikan. Dan wahai sekalian, eh, mengingkari kemungkaran, sebenarnya bentuk kemungkaran seperti apa yang harus diingkari? Kemungkaran yang harus diingkari adalah kemungkaran atau keharaman yang memang disepakati oleh semua ulama, oleh semua madhab bahwasanya keharaman itu adalah haram. Kemungkaran itu adalah mungkar. Sedangkan sedangkan perkara-perkara yang mukhtalaf, perkara-perkara yang masih ada perbedaan pendapat para ulama di dalam masalah tersebut, maka hal itu tidak diingkari, tidak diingkari. Misalnya ada kaidah yang menyebutkan uh, la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma'u alaih. Perkara-perkara yang mukhtalaf fihi, yang di dalamnya ada perbedaan pendapat di antara ulama, itu tidak diingkari. Wa innama, akan tetapi yunkaru, yang diingkari hanyalah al-mujma'u alaih, perkara-perkara yang disepakati keharaman. Jadi kalau misalkan kita tahu, misalkan wahai sekalian, seseorang misalkan bermazhab Syafi'i atau mengamalkan
madhab Syafi'i misalkan. Kalau misalkan kita tahu seseorang ini mengamalkan madhab Syafi'i, kemudian dan kita tahu ternyata apa yang dilakukan ini diharamkan di dalam madhab Syafi'i, maka tetap kita harus menegurnya karena itu di dalam madhabnya itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan kita tahu orang ini mengamalkan madhab lain misalkan, yang mana di madhab lain itu diperbolehkan, maka tidak tidak kita ingkar. Misalkan contoh nyatanya misalkan eh, jual beli kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan. Jual beli kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan. Misalkan kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran burung. Itu kan daging hewan tersebut boleh dimakan. Ini bagaimana memperdagangkan, memperjualbelikan kotoran-kotoran hewan itu tadi? Hukumnya bagaimana? Kalau di dalam mazhab Syafi'i, semua kotoran itu hukumnya najis. Dan kalau najis, maka tidak boleh diperjualbelikan. Kalau misalkan kita tahu seseorang yang bermadzhab Syafi'i ini eh, dia melakukan akad dengan betul-betul akad jual beli, dengan betul-betul akad jual beli, bukan akad yang lain, Mungkin kalau dengan akad yang lain mungkin bisa ada jalan keluar di sana. Tapi kalau misalkan betul-betul akadnya jual beli, maka di dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Maka kita harus memberitahunya dan memperingatkan. Kecuali kalau dia melakukan akad itu bukan akad jual beli, tetapi akad yang lain. Atau akad jual beli yang diperjualbelikan bukan kotorannya, tapi jasa atau yang lain yang berkaitan dengan itu. Maka itu nggak masalah. Ah, tapi berbeda halnya kalau misalkan kita mengetahui seseorang dia mengamalkan madhab Hambali misalkan. Karena di dalam madhab Hambali, kotoran hewan-hewan yang dagingnya boleh dimakan, maksudnya halal dimakan, itu kotorannya tidak najis. Kalau di dalam madhab Hambali demikian, kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan itu tidak najis. Maka boleh diperjualbelikan juga. Kalau misalkan kita tahu dia mengamalkan madhab Hambali, ya jangan diingkar. Sudah itu berdasarkan keyakinannya mau ikuti madhab Hambali. Meskipun kita bermadhab Syafi'i menurut kita itu salah. Gitu Ibu ya. Kalau yang mukhtalaf maka tidak perlu diingkar. Subhanallah. Saya lanjutkan. Om. ويجب ترك جميع المحرمات ونهي مرتكبها ومنعه قهرا منها إن قدر عليه وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه. Tidak selesai sampai di situ saja, Mas sekalian. Kadar minimal saat kita mengetahui kemungkaran, minimal yang kita lakukan itu tidak hanya mengingkari dengan hati saja. Beliau melanjutkan wa mufaraqatu mawdhi'il ma'siyah. Jadi tidak cukup hanya mengingkari dengan hati, tapi juga harus mufaraqah, meninggalkan maudhi'ul maksiyah, tempat kemaksiatan tersebut. Kalau kita tahu ada kemaksiatan di dalam suatu tempat, misalkan kita mendatangi suatu tempat, kemudian di sana ada kemaksiatan. Kita tidak bisa merubahnya, tidak bisa menghilangkannya dengan kekuatan dan lisan kita. Kita mampunya hanya mengingkari dengan hati. Tidak cukup hanya mengingkari dengan hati dan kalau kita masih berada di sana. Kita harus mengingkari dengan hati disertai dengan meninggalkan tempat tersebut. Misal, kita mendatangi suatu tempat. Kemudian ternyata di suatu tempat itu, contoh saja. Misalnya di suatu tempat itu ada musik misalkan, dan kita tahu musik itu haram. Gitu ya, Bukan?
Kita mendatangi suatu tempat dan di suatu tempat itu ada musik. Dan kita tahu musik itu haram berdasarkan pendapat empat mazhab haram. Kita tidak bisa merubahnya dan menghilangkannya dengan kekuatan dan lisan kita. Kita hanya bisa mengingkarinya dengan hati kita. Maka tidak cukup hanya mengingkari dengan hati, tapi kita masih mendengarkannya di sana. Masih itu sama saja masih menikmatinya di sana. Maka kita harus mengingkarinya dengan hati dan meninggalkan tempat tersebut. Insya Allah jelas Ibu Bu ya. Namun umat sekalian, kita juga harus menggarisbawahi bahwasanya mengingkari kemungkaran, maka kita harus takar, kita harus bisa menakar dan mengira-ngira. Mengingkari kemungkaran ini, apakah akan menimbulkan kemungkaran yang lain yang lebih besar atau tidak? Apakah mengingkari kemungkaran ini akan menimbulkan kemungkaran yang lain yang lebih besar atau tidak? Sekarang sebagaimana kita sebutkan tadi, kemungkaran atau keharaman atau maksiat itu bertingkat-tingkat, tidak dalam satu tingkatan yang sama. Maka kita harus mempertimbangkan hal itu. Jangan sampai mengingkari kemungkaran tapi malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Misal, contohnya saja, jika ada seseorang yang minum khamar. Contoh, jika ada seseorang yang minum khamar, kemudian kalau kita paksa dengan kekuatan kita, atau kita pukul misalnya, maka dia akan marah-marah dan mengumpat-ngumpat kita atau bahkan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala karena kita eh, dan karena dia tahu kita melakukan hal itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dalam keadaan mabuk. Maka jangan sampai misalkan kita mengingkari kemungkaran dia minum khamr, malah justru menyebabkan dia terjatuh dalam kekufuran karena dia telah mencaci dan mengumpat syariat Allah atau bahkan wal iyadu billah mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mencegahnya dari dosa besar malah terjatuh pada kekufuran. Wal iyadu billah. Atau misalnya eh, aksi-aksi yang cenderung sifatnya keras. Meskipun di sana tidak semuanya kita hindari, terkadang perlu kita melakukan eh, menunjukkan izzah dan kekuatan kita, tapi tidak selamanya juga harus kita menunjukkan kekuatan kita. Misalkan di sana ada yang berbuat kemungkaran, misalkan menjual khamr atau tetap eh, membuka warung makan dengan terang-terangan gitu ya. Dengan terang-terangan saat Ramadan misalkan. Kemudian kita ingin mengingkarinya dengan kekuatan kita misal. Terus kemudian kita langsung menghancurkan semua barang-barang di sana. Mengobrak-abrik semuanya. Semua barang dagangannya tanpa terkecuali. Semua perabotnya, semua bangunannya tanpa terkecuali. Maka perbuatan seperti itu harus dihindari jika hal itu malah menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Misalnya orang-orang baik orang awam Islam orang-orang Islam yang awam atau orang-orang kafir misalkan justru malah anti kepada Islam. Misalkan seperti itu. Misalkan orang-orang awam jadi berpandangan, oh orang kalau belajar Islam semakin dalam itu malah jadi anarkis misalkan seperti itu. Malah menjauhi Islam. Maka kalau seperti itu, berarti itu menimbulkan kemadorotan yang lebih besar. Maka jangan digunakan cara itu. Gunakan cara yang lain. Misalkan kita mendesak pihak yang berwenang.
untuk menutupnya atau menasihatinya atau menggunakan cara yang lain yang bisa kita lakukan. Masih banyak cara yang lain. Maka mengingkari kemungkaran itu juga harus kita takar kadarnya. Jangan sampai mengingkari kemungkaran justru malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Wadih wahad, akan Allah. Berikutnya, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan di bagian akhir dari pendahuluan ini pengertian dari haram. Karena tadi beliau menyebutkan wajib bagi kita semuanya untuk meninggalkan semua bentuk keharaman. Maka beliau menjelaskan di sini apa yang dimaksud haram. Beliau menjelaskan dengan definisi yang paling mudah, yaitu al-haramu ma tawa'adallahu murtakibahu bil iqab wa wa'ada tarikahu bis thawab. Haram atau keharaman itu adalah segala sesuatu, semua perbuatan atau ucapan yang Allah mengancam pelakunya dengan hukuman atau azab, wa wa'ada tarikahu dan menjanjikan kepada orang yang meninggalkan hal tersebut dengan pahala. Atau singkatnya, yang biasa kita dengar definisi haram adalah jika dikerjakan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu pengertian haram yang paling mudah. Namun umat sekalian, di sini kita juga harus memahami meninggalkan keharaman yang mendapatkan pahala itu meninggalkan yang bagaimana? Apakah setiap bentuk meninggalkan keharaman itu mendapatkan pahala? Jawabannya tidak, umat sekalian. Meninggalkan keharaman yang mendapatkan pahala adalah meninggalkan keharaman yang disertai dengan niat meninggalkannya karena dilarang di dalam syariat, karena dilarang oleh Allah. Kita tahu itu dilarang oleh Allah, maka kita meninggalkannya. Maka itu baru mendapatkan pahala. Namun jika seseorang meninggalkan kemaksiatan karena misalnya karena takut dikucilkan di masyarakat atau karena malu dilihat orang atau karena memang tidak mampu mengerjakan maksiat itu, maka itu tidak mendapatkan pahala. Meninggalkan maksiat karena sebab-sebab itu tidak mendapatkan pahala. Demikian juga kalau misalkan seseorang meninggalkan kemaksiatan itu tanpa alasan. Tanpa alasan, sudah yang penting ditinggalkan saja. Dia eh, tidak mempunyai alasan. Seharusnya yang mendapatkan pahala itu yang bagaimana Mas sekalian? Yang mendapatkan pahala adalah jika kita meninggalkan kemaksiatan karena kita memang menjalankan, eh, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah melarangnya, maka kita tinggalkan. Kita sadari dan kita lakukan dengan sadar bahwasanya kita meninggalkan itu karena larangan Allah SWT. Gitu ya, Bu ya. Astagfirullah. Maka dari sekarang kita harus hadirkan di dalam hati kita. Harus dihadirkan di dalam hati. Dan yang meninggalkan keharaman itu karena memang ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut dilihat orang, bukan karena malu dilihat orang, bukan karena nggak mampu melaksanakan kemaksiatan, dan bukan tanpa alasan. Dan di sana ada keterangan tambahan wa aksuhu al-wajib. Kebalikan dari haram itu adalah wajib. Kebalikan dari haram adalah wajib. Berarti wajib itu apa? Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan maka berdosa. Hal min soalum. Ada pertanyaan ibu sekalian? Ngantuk tidak? Enggak, Ustadz. Enggak, ya. Subhanallah. Ada pertanyaan ibu sekalian? Karena di tempat saya tadi habis hujan lebat. Jadi suasananya itu. Ya Ustadz ngantuk Ustadz. Setelah orang.
Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Alhamdulillah dengan ini kita sudah menyelesaikan bagian pendahuluan dari pembahasan fikih. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, ini pembahasan pertama dalam masalah fikih. Bahasan berikutnya adalah di sana yang menuliskan nuskhah ini memberikan judul Bab Taharah was Salah. Ini judul ini bukan asli dari muallif. Uh, Kemudian di sana faslun yang asli hanya pasal gitu saja faslun gitu. Kemudian di sana juga keterangan tambahnya fi awqatis shalawat al-mafruḍah, pasal yang membahas tentang waktu sholat fardu, waktu-waktu sholat fardu. Oh iya, saya lihat yang hadirah siapa saja. Siapa umat sekalian yang mau membaca daripada ngantuk Om? Ya Ustadz, saya Ustadz. Boleh. Bu Rahmawah Yudi, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi awqatis salawatil mafruḍah. Minal wajibi khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Az-zuhru wa waqtuha idza zalatis syamsu ay malat an wasatis samai ila jihadil gharbi. Ila jihati Jihadil ila ila jihati jihatil gharbi. ila Beda jihadil. Om, ya. Jihad sama jihad kan beda. Ya Ustaz. Ila Nah, jihadil gharbi ila masiri zilli kulli syai'in mithlahu ghaira zillil istiwa wal asru wa waqtuha min ba'di al intiha. intihak saja. Gak ada Intiha. al. Oh iya betul, benar Ustaz, saya ngantuk Ustaz. Waqti zuhri ila maghibi syamsi wal maghribu wa waqtuha min ba'di maghibi syamsi ila maghibi syafaqil ahmar wal isya wa waqtuha min ba'di intiha waqtil maghribi ila tulu'il fajri shadiq wa subhu wa waqtuha min ba'di intiha waqtil isya ila tulu'i syamsi. Iya, فتح alaik, jazakallah khairan katsiran. Afwan Ustaz. Saya baca lagi mas sekalian supaya lebih jelas. Tadi sudah bagus bacanya. Alhamdulillah. Di belajar di Kubaro di semester berapa, Bu Yuli? Awal Ustaz, Bahasa Arab. Tapi sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Arab? udah pernah Ustaz di Kubaro juga. Di Kubaro juga. Sekarang di kelasnya siapa? Ustaz Faisal. Masya Allah, فتح alaik. Bagus kalau satu Faisal, Masya Allah. Ngajarnya juga enak kan, Mas? Ustaz Faisal? Hmm. Yo, Sebetulnya juga. bagus Ustaz, cuma karena jauh kali Ustaz ya tempatnya, jadi kan Ustaz Faisal kan di Riyadh ya. Nah, Jadi sering terkendala kalau nggak sinyal, kalau nggak waktunya nggak itu. Allah, semoga Allah memberikan temuan. Tapi sebenarnya beliau kalau dari uh, keilmuan dan cara pengajarannya beliau, pembawaannya beliau tuh bagus benar. Dan beliau orangnya inovatif. Betul Ustaz. Oh, alhamdulillah. Allah hafadzana jadi. Baik, kita baca bawah sekali. فصل قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل في أوقات الصلوات المفروضة. فمن الواجب خمس صلوات في اليوم والليلة: الظهر ووقتها إذا زالت الشمس أي مالت عن وسط السماء إلى جهة الغرب. Ini yang di dalam kurung kotak ini keterangan tambahan, bukan dari al-mu'allif. ثم قال إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء. والعصر
ووقتها من بعد انتهاء وقت الظهر إلى مغيب الشمس. والمغرب ووقتها من بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. والعشاء ووقتها من بعد انتهاء وقت المغرب إلى طلوع الفجر الصادق. والصبح ووقتها من بعد وقت العشاء إلى طلوع الشمس. وفقنا الله. Ada yang mau mencoba menerjemahkan uang sekalian? Biar nggak ngantuk juga. Halo, Ya, ditutup Kak. semua mikrofonnya. Udah Ada yang mau bareng-bareng aja mencoba untuk Ustadz, bareng-bareng. gimana bareng-bareng itu, Om? Iya, nggak ngomong biar pada kagak ngantuk Ustadz. Oh, astagfirullah. Baik, faminal wajib. Min di sini, umat sekalian, min di sini adalah min at-tabaiyadiyah yang artinya ba'at. Jadi kalau kita terjemahkan yang termasuk kewajiban gitu ya. Di antara bentuk kewajiban atau yang termasuk bentuk kewajiban bagi setiap mukallaf adalah khamsu salawatin. Khamsu salawatin. Dan sholat 5 waktu kali. Salat 5 waktu. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita mungkin demikian. Salat 5 waktu. Ya. Jadi salat 5 waktu ini bukan bukan kewajibannya hanya sholat 5 waktu saja. Karena di sini beliau menggunakan min atau ba'idiyah, minal wajib, di antara kewajiban. Dan sholat 5 waktu ini adalah kewajiban yang paling utama. Ya kan Ibu kan? Iya. Jadi, di antara semua bentuk amalan fisik. Yang lebih utama dari sholat 5 waktu adalah amalan haji, yaitu iman, keimanan. Hmm. Oh, ya. Jadi, khamsu salawat. Kalau kita perhatikan, oh sekalian, khamsu salawat. Ini kan adat dan ma'dud, Ibu ya. Ibu sana sudah belajar adat dan ma'dud. Bilangan dan benda yang dihitung. Kata salawat, coba sebelumnya. Ini termasuk kelompok bilangan yang mana? Al-a'dad al-mufradah atau al-a'dad al-murakkabah atau al-a'dad al-ma'tufah atau al-fadul uqud. Ini termasuk kelompok bilangan yang mana? Yang satu sampai yang dua yang 3 sampai 10. Yang satuan, oh ya. Yang Iya. satuan. Itu al-a'dad al-mufradah. Al-a'dad al-mufradah, bilangan. Sebenarnya al-a'dad al-mufradah itu 1 sampai 10. Tapi 1 dan 2 itu kaidahnya sendiri, berbeda. Kaidahnya menggunakan kaidah na'at man'ut. Baru 3 sampai 10. 3 sampai 10 itu kaidahnya bagaimana? Masih ingat Mas kalian? Berlawanan. Berlawanan dengan apa? Sebentar. Makdud. Apa? Ma'dud. Adatnya Berlawanan dengan. Jadi mu'anas. selalu menyelisihi na'am. Dalam hal mudzakar muannasnya, bilangan ini dalam hal mudzakar dan muannasnya selalu menyelisihi benda yang dihitung. Kata shalah itu muannas. Salatun itu muannas. Jamaknya salawat. Itu muannas, ya kan Ibu ya? Nah, kalau ma'dudnya muannas maka adatnya mudzakkar. Makanya di sana khamsu, bukan khamsatu, tapi khamsu. Khamsu salawatin. Rangkaiannya idhafah. Khamsu mudhaf, salawatin mudhafun ilaih. Fil yaumi wal lailati. Dalam satu hari, satu malam. Maksudnya dalam 24 jam. Di antara bentuk kewajiban bagi setiap mukallaf adalah menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam atau dalam 24 jam. Kemudian beliau langsung menyebutkan khamsu salawat itu apa saja. Yang pertama adalah az-zuhru. Az-zuhru yaitu sholat, kita kalau dalam bahasa kita biasa kita sebut dengan sholat apa Ibu sekalian? Sholat zuhur. Dan kalau dalam bahasa Arab az-zuhru, sholatul zuhri, gitu ya Bu ya. Bukan zuhur, tapi sholatul zuhr.
Beliau menyebutkan di sini batasan-batasan waktunya. Beliau menyebutkan waktuha. Waktunya, maksudnya waktu sholat duhur. Ha di sini kembali ke sholat duhur. Kapan waktunya ibu sekalian? Idza zalati syamsu. Ma makna zalat? Masih Bergelincir. Zalat di sini bukan mazala ibu ya, bukan mazala yang artinya masih ibu ya. Tapi di sini zalat saja, tidak ada ma. Ah, kalau mazalat aula yazalu itu artinya masih. Di sini zalat saja. Taib. Zalat itu artinya malat. Zala artinya mala. Bisa diartikan tergelincir. Naam, seperti Bu Siti barusan. Bisa juga diartikan mala. Mala itu artinya condong, Ibu sekalian. Condong. lain dengan Kapan? nazala, Bagaimana? Om? lain dengan nazala ya, zalat dan nazala. Kalau mazala itu kan ada manya. Manya ma nafiyah. Nazala, kalau nazala lain juga Ustaz. Nazala beda lagi. Nazala Turun. pendek semuanya. Turun. Nazala yang zidu. Artinya turun. Turun. Nah, eh, kapan waktu masuknya sholat duhur? Idza zalati syamsu. Ketika matahari tergelincir. Atau bisa juga diartikan ketika matahari sudah condong. Condong kemana? Condong ke arah barat. Ini kalau kita terjemahkan. Ini kita terjemahkan dulu Ibu ya. Kita belum menjelaskan. Ya, kayaknya di sana ada keterangan tambahan di dalam kurung ai maksudnya malat. Oh, persis di sana. Zalat diartikan malat di sini. Yaitu condongnya matahari an wasatis sama dari tengah-tengah sama. Mana sama? Langit. Langit. Nah, matahari ketika di siang hari itu betul-betul berada di tengah-tengah langit. Ketika sudah mulai condong ke arah barat, ila jihatil gharb. Jihah, apa makna jihah? Eh, Jihah arah. bukan jihad Arah. tadi Om ya. Arah. Jihah itu arah. Al-gharb, apa makna al-gharb? Barat. 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 Ketika matahari sudah condong ke arah barat. Maksudnya di sini ida di sini maksudnya ba'da. Hmm? Ida di sini Wasati. maksudnya ba'da. Jadi Wasati belum Ustaz. dimulai bagaimana Om? Wasati samai. Wasat itu tengah. Wusto. Wusto Tahan. kali. Wusto, Mm-mm. wasat, tengah. Ketika matahari sudah condong dari tengah-tengah langit ke arah barat, gitu kan. Kalau diterjemahkan gitu, keterangan tambahan di dalam kurung. Ai malat an wasatis sama ila jihatil gharb. Ketika matahari sudah condong dari tengah langit ke arah barat. Tapi maksudnya di sini seperti saya sebutkan tadi. Ini sedikit saja penjelasan supaya tidak salah paham. Awal masuk waktu sholat duhur itu setelah zawal, bukan saat proses zawal tidak. Tapi setelah zawal, setelah matahari betul-betul sudah tergelincir, sudah ada uh, apa namanya, bukan istiwa lagi, bukan di tengah-tengah lagi, tapi sudah betul-betul sudah condong ke arah barat. Itu baru itu masuk waktu sholat zuhur. Gitu Ibu ya. Wafaqanallahu jami'an. Sampai kapan? Beliau menyebutkan ila masiri dhilli kulli syai'in mithlahu ghaira dhillil istiwa. Sampai ini sampai apa? Masir. Masir itu artinya apa? Kalau kita terjemahkan. Masir itu dari kata soro yasiru artinya menjadi, menjadi. Atau sepanjang waktu. Batas waktunya dimulai dari zawal, lalu terbentang waktunya itu sampai dhil kulli syai. Dhil itu apa Ibu sekalian? Apa makna dhil? Nggak tahu, Ustaz. Mungkin Ibu sekalian kita pernah mendengar hadis yang masyhur sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh.
Iya, iya. Apa artinya? Naungan tuh. Zil itu sebenarnya maknanya adalah bayangan. Zil itu Oh, maknanya apa Ibu sekalian? bayangan. Bayangan. Bukan bayang, apa? Membayangkan, bukan apa? Bayang-bayang. Bayangan, bayangan kan kalau misalkan ada cahaya, kemudian cahaya itu mengenai suatu benda, maka di belakang benda tersebut akan muncul bayangan. Itu adalah zil. Zil. Zilalil Quran apa Ustaz? Fi zilalil Quran. Dalam naungan Al-Quran. Sama ya Ustaz. Nah, baik. Kita lanjutkan terjemahnya. Sampai kapan waktu zuhur itu? Waktu zuhur itu berlangsung sampai ila masiri dhilli kulli syai'. Bayangan setiap benda mithlahu. Seperti ukuran bendanya tersebut ghaira dhillil istiwa. Ditambah dengan bayangan istiwa. Paham tidak Ibu terjemahannya kalau diterjemahkan seperti ini? Jadi Enggak. waktu zuhur itu dimulai kapan? Dimulai ketika matahari tergelincir atau condong ke arah barat sampai bayangan suatu benda sama dengan ukuran benda tersebut ditambah bayangan istiwa. Istiwa itu apa lagi? Dari Istiwa sawah. itu apa? Naam, sahih dari kata sawa. Kata Persamaan. istiwa itu dari kata sawa. Maksudnya istiwa itu adalah ketika matahari posisinya betul-betul berada di tengah. Itu namanya istiwa. Itu ya, Bu ya. Ketika matahari posisinya betul-betul di tengah-tengah, di siang hari, di tengah-tengah, di atas kita. Itu namanya istiwa, waktu istiwa. Dan di dalam bahasa kita ada serapan. Serapan dari kata ini, Ibu sekalian. Yaitu khotul istiwa. Oh iya, Di- katulistiwa. Diserap jadi bahasa kita jadi katulistiwa. Garis katulistiwa. Hmm. Padahal dari kata khotul istiwa, garis tengah artinya. Khot itu Hmm. garis. Khot itu artinya garis. Oh, bukan tulis. Alistiwa, alistiwa itu ketika matahari berada di tengah-tengah. Masya Allah. Ketika berarti kalau garis katulistiwa kalau diartikan berarti garis-garis tengah gitu. Garisnya dua. Ah, Ustaz. Hebat Ustaz. Katulis jiwa dari garis tengah ya Ustaz. Nah, khotul istiwa. Dari kata Katulis khotul jiwa. istiwa. Bahasa Arabnya katulistiwa ya khotul istiwa. Kot ini ketulisan. Kalau Khot itu garis, Om. Khot itu oh garis. iya garis. Kalau listiwa itu tengah-tengah. Nah, saat posisi matahari berada di tengah. Jadi umat sekalian, maksudnya bagaimana di sini umat sekalian? Ghaira dhillil istiwa. Selain atau bayangan suatu benda itu sama dengan tinggi benda tersebut ditambah bayangan alistiwa. Bayangan alistiwa. Apakah ketika matahari berada di tengah-tengah siang hari di atas kita betul-betul di tengah matahari itu apakah ada bayangan? Di kebanyakan negara umat sekalian, di kebanyakan negara ketika matahari betul-betul berada di tengah, itu masih ada bayangan. Kebanyakan negara, ketika matahari betul-betul berada di tengah-tengah, atau ketika waktu alistiwa, itu masih ada bayangan. Jadi bayangannya itu lebih lebih besar daripada ukuran benda tersebut. Misalkan tongkat. Tongkat ketika kita berdirikan, maka persis di bawah tongkat itu ada bayangan melingkari. Gitu ya, Bu ya? Itu maksudnya dhillul istiwa, bayangan istiwa itu maksudnya itu. Berbeda mungkin di sebagian daerah seperti di Mekah. Di waktu-waktu tertentu, di hari-hari tertentu, di Mekah itu tidak ada dhillul istiwa, tidak ada bayangan istiwa. Tapi di kebanyakan negara, ketika saat istiwa itu masih ada bayangan. Begitu Ibu ya? Wadah Mahat? Halo? Ya Ustaz. Ah, jadi umat sekalian,
Waktu terakhir sholat zuhur itu kapan? Waktu terakhir sholat zuhur itu saat bayangan suatu benda panjangnya sama seperti tinggi benda tersebut ditambah bayangan istiwa. Ditambah di sini maksudnya apa, Ustaz? Ditambah ya, berarti kan di sana misalkan bayangan istiwanya misalkan satu Dilebihin. senti, misalkan. 1 senti. Kemudian tinggi benda tersebut misalkan 1 meter, misalkan ya. Tinggi satu benda misalkan 1 meter. Ketika kita tegakkan, kita berdirikan, tinggi benda itu misalkan 1 meter. Kemudian bayangan istiwa itu 1 senti. Maka waktu terakhir sholat zuhur itu berarti saat bayangan suatu benda tersebut kalau diukur itu 1 meter 1 senti, 1 meter lebih 1 senti. 1 meter itu bayangan benda itu sendiri, ditambah 1 senti itu bayangan istiwa. Bingung tidak Mas Tegar? Hmm. Udah dapat setengah sih yang ngerti. Cuma sedikit lagi, Ustaz. Gimana? Maksudnya gimana? Setengah sedikit. Ini maksudnya nih, kan bayangannya kalau kalau tongkat itu di apa? Didiriin ya, Ustaz ya, 1 meter. Nah, misalnya tongkat diberdirikan, ukurannya 1 meter. Nah, tongkatnya 1 meter. Terus bayangan itu, Begini, tongkat ini misalkan ukurannya 1 meter. nah, Kemudian saat istiwa, saat proses istiwa, saat matahari betul-betul di tengah langit, itu ada bayangan istiwa yang mengelilingi benda tersebut. Bayangan itu misalkan contohnya saja seandainya bayangan itu ukurannya 1 meter. Apa itu? Ukurannya 1 senti. Misalkan bayangan tersebut mengelilinginya ukurannya 1 senti. Gitu ya, Bu? bayang, Gak? bayang, Paham sampai di sini? ya bayangannya satu Ukuran senti. tongkatnya 1 meter, kemudian bayangan istiwa itu 1 senti. Paham sampai di sini? Ya, 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 satu. Ah, berarti akhir waktu sholat zuhur itu kapan? Akhir waktu sholat zuhur itu jika bayangan benda ini ukurannya 1 meter 1 senti. Itulah yang dimaksud oleh mu'alif ila masiri dhilli kulli syai' mislahu, sampai ukuran bayangan benda itu seperti ukuran tingginya ghaira dhillil istiwa, ditambah dengan bayangan istiwa. Jadi ukuran bayangan benda itu seperti benda tersebut berarti 1 senti tadi. Tongkatnya Tongkatnya 1 meter, berarti bayangannya 1 meter juga kalau sama dengan ukuran benda tersebut. Tapi ditambah dengan bayangan istiwa tadi. Bayangan istiwa tadi, misalkan bayangan istiwa itu 1 senti. Berarti akhir waktu sholat zuhur itu ketika bayangan tongkat ini tadi 1 meter 1 senti. Cara ngukurnya gimana, Ustaz? Ya udah tinggal diukur aja. Misalkan kita punya benda, misalkan ukurannya ya nggak harus. Kalau dulu di masjid-masjid zaman dahulu itu biasanya ada jam matahari, Ibu sekalian. Jam matahari itu biasanya ada semacam besi atau paku itu diberdirikan seperti itu. Kemudian itu untuk mengetahui bayangannya. Nanti misalkan diberi tanda nanti. Misalkan kalau misalkan waktu zuhur itu ukurannya seberapa bayangannya dikasih garis. Kemudian ketika waktu asar itu dikasih garis. Maghrib seperti itu. Ditaruhnya di tanah, Atau Ustaz, subuh. jamnya. Nah, biasanya di bagian entah sebelah masjid atau pelataran masjid seperti itu. Kalau masjid-masjid zaman dahulu, ya. Saya juga pernah menemukan jam matahari itu bentuknya pakunya bukan berdiri, tapi dimiringkan. Kemudian ukurannya itu bentuknya setengah lingkaran, seperti itu. Jadi pakunya di sini, kemudian batasan ukuran-ukurannya itu di sini. Saya pernah melihat juga seperti itu. Jadi jam-jam biasanya masjid-masjid zaman dahulu, masjid-masjid kuno biasanya seperti itu. Kayaknya saya juga pernah ngeliat sih, Ustaz. Cuma sekarang nggak ada ya, Ustaz, yang kayak gitu ya. Padahal penting banget itu, Ustaz ya. Nah, insya Allah nanti kan dalam penjelasan, insya Allah mungkin di pekan depan, insya Allah saya jelaskan terkait dengan masalah waktu ini, bagaimana, apakah kewajiban kita itu, apakah betul-betul mengetahuinya dengan
mata kepala kita sendiri atau bagaimana? Insya Allah saya jelaskan nanti. Nah, karena ini penting sekali. Makanya kebanyakan ulama, terutama ulama madzhab Syafi'i, itu biasanya ketika membahas fikih itu, yang paling pertama itu biasanya yang dibahas adalah kebanyakan yang dibahas adalah waktu sholat. Karena yang paling mendasar ini adalah karena kalau masuk waktu sholat berarti mulai diwajibkan sholat itu kepada kita. Kalau misalkan sudah lewat waktunya berarti ya sudah keluar waktu waktu mengerjakan, sudah habis waktu mengerjakan. Kita lanjutkan untuk menerjemahkannya terlebih dahulu. Kita singkat menghafal kalian agar lebih cepat. Wal asru, sedangkan sholat asar, waktunya adalah min ba'd intihai waqti zuhri. Intiha itu artinya habis atau selesai. Waktu zuhri. Setelah habis waktu sholat duhur. Setelah habis waktu sholat duhur. Berarti selepas eh, tadi bayangan suatu benda itu sama seperti ukuran benda tersebut ditambahkan bayangan istiwa. Kalau sudah bayangannya lebih dari itu, maka itu sudah masuk waktu asar. Gitu Ibu ya. Kalau bayangannya sudah lebih dari itu, lebih dari ukuran bendanya ditambah bayangan istiwa, kalau sudah lebih dari itu, maka itu masuk waktu sholat asar. Sampai kapan? Ila maghribis syamsi. Sampai terbenam matahari. Kita agak percepat nggak masalah Ibu ya. Kita sudah setengah Ya, 10 lebih namanya. Wal maghribu. Adapun sholat maghrib, waktuha. Maka waktunya adalah min ba'di maghribis syamsi, dimulai dari terbenamnya matahari ila maghibis syafaqil ahmar, sampai hilang cahaya kemerahan, cahaya mega merah. Mungkin ada orang yang menyebutnya seperti itu, mega merah. Kalau kita perhatikan umat sekalian, ketika terbenam matahari, itu biasanya di arah barat itu ada cahaya kemerahan atau oranye lah gitu. Nah, itu selama masih ada cahaya itu, maka itu masih waktu sholat maghrib. Seperti saat sholat subuh, saat sholat subuh itu, saat terbit fajar itu juga warnanya merah. Di timur itu warnanya merah sampai sebelum sampai sebelum terbit matahari. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Penjelasannya insya Allah untuk Anda depan. Semoga memberikan kemudahan dan taufik. Wal isya'u, adapun salat isya, wa waktuha, waktunya adalah min ba'di intihai waqtil maghrib. Setelah habisnya waktu sholat maghrib. Berarti setelah habisnya waktu sholat maghrib kapan tadi? Kalau cahaya kemerahan atau mega merah di barat itu sudah habis, itu berarti sudah masuk waktu sholat isya. Sampai kapan? Ila tulu'il fajri shadiq. Sampai terbit fajar shadiq. Sampai terbit fajar shadiq. Nanti insya Allah akan kita jelaskan fajar shadiq itu bagaimana. Dan ada fajar kadhib gimana. Insya Allah Ibu Sina juga sering mendengarkan penjelasan tersebut. Insya Allah kita perjelas lagi. Summa, yang terakhir, wassubahu. Dan sholat subuh. Yang kelima adalah sholat subuh. Wa waktuha. Adapun waktunya, sholat subuh adalah min ba'din intihai waqtil isya. Dari setelah selesainya waktu sholat isya, yaitu ketika sudah terbit fajar, itu setelah fajar shadiq itu terbit sampai kapan? Ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Saat muncul matahari, saat muncul sedikit bulatan matahari, maka itu sudah habis waktu sholat subuh. Hal min soal Muhammad, bingung tidak terkait dengan terjemah Mas sekalian? enggak, Ustaz. Hal min soal, ada pertanyaan Mas sekalian? Masiri tadi apa, Ustaz? Masiri dari Menjadi. siru menjadi. Nah, nah. Masya Allah, Mbak Hani tadi tampaknya hadir. Ahlan wa sahlan Mbak Hani. Bu Yanti, Mbak Hani hadir. Ya.
Kemarin Mbak Hani dicari-cari sama ibu-ibu. Setelah orang. Allah hafadzuk ya. Hal min soal wahid? Ada pertanyaan lagi? Ustaz. Belum, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan ini kita untuk pembahasan waktu sholat fardu sudah kita baca dan sudah kita terjemahkan. Tersisa penjelasannya. Insya Allah, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Kita akan jelaskan di pekan depan. Nah, Ya Allah. karena ini penting, penting. Iya Ustaz. Ini paling awal ya, ini hal yang paling awal yang harus kita paham. Tidak ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita sukan sekali. Nampaknya tidak ada. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini, teman sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Amin. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang. Baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam waktu, ilmu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر المجاهدين وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشفي جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم معونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهد وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. جزاكم الله خيرا. Izinlah, Ustaz. الله